Tahu nggak kamu kalau ada teknologi kuno yang sempat hilang ratusan tahun? Salah satunya adalah beton Romawi. Bangunan seperti Koloseum sudah berdiri lebih dari 2000 tahun dan masih kokoh sampai sekarang. Sementara beton modern kadang retak dalam hitungan puluhan tahun aja. Rahasia kekuatan beton Romawi baru terungkap belakangan. Ternyata mereka pakai campuran khusus dari abu vulkanik. Campuran ini bisa menyembuhkan diri saat retak. Teknologi yang sempat hilang akhirnya ditemukan lagi di abad modern. Tahu nggak kamu, ada bangunan kuno bernama Stonehenge di Inggris. Sampai sekarang, bangunan ini masih jadi misteri. Lingkaran batu raksasa ini diperkirakan dibangun lebih dari 4000 tahun lalu. Bayangkan, tiap batu bisa seberat 25 ton. Dan waktu itu, belum ada teknologi modern untuk mindahin batu segede itu. Para ilmuwan masih debat, apakah ini kuil, kalender astronomi, atau tempat ritual kuno. Sampai sekarang, cara membangunnya tetap jadi teka-teki besar dalam sejarah. Di era Perang Dingin, ada rumor gila tentang eksperimen Uni Soviet. Mereka mencoba menciptakan tentara super dengan mencampur DNA manusia dan hewan laut. Tujuannya menciptakan prajurit tangguh yang bisa bertahan di laut lebih lama. Tapi kabarnya hasilnya gagal total. Proyek ini dianggap terlalu berbahaya dan akhirnya ditutup rapat-rapat. Sampai sekarang belum ada bukti nyata tentang eksperimen ini. Namun, kisah tentang monster laut USSR masih jadi salah satu misteri gelap paling heboh dalam sejarah. Pernah dengar tentang eksperimen gila seorang ilmuwan Rusia bernama Ivan Pavlov? Dia bukan cuma terkenal dengan percobaan anjing yang ngiler kalau dengar bel, tapi juga melakukan eksperimen ekstrem, memindahkan kepala anjing ke tubuh anjing lain. Hasilnya, anjing berkepala dua itu beneran hidup beberapa hari, bisa makan dan minum dengan dua kepala berbeda. Tujuannya memang untuk riset transplantasi organ. Tapi eksperimen ini sampai sekarang masih jadi perdebatan. Ini jenius atau sudah kelewat gila? Bayangin, tahun 1980-an, ilmuwan Rusia melakukan eksperimen gila dengan anjing berkepala dua. Mereka melakukan transplantasi kepala anjing ke tubuh anjing lain. Hasilnya, anjing itu beneran hidup selama beberapa hari. Bayangkan, dua kepala ini bisa makan dan minum bareng. Meskipun eksperimen ini bikin heboh dan kontroversial, tujuannya adalah untuk memahami transplantasi organ lebih dalam. Ini menunjukkan betapa jauh batasan ilmu pengetahuan saat itu. Gila banget kan? Tahu nggak kamu, ada eksperimen paling ekstrem dalam sejarah sains. Namanya Proyek Philadelphia. Konon, Angkatan Laut Amerika tahun 1923 mencoba bikin kapal perang jadi tidak terlihat dengan medan elektromagnetik raksasa. Hasilnya, kru kapal katanya mengalami hal aneh. Ada yang pusing berat, ada yang katanya sampai menyatu dengan baja kapal. Walaupun banyak ilmuwan bilang ini cuma mitos atau dilebih-lebihkan, eksperimen ini tetap dianggap salah satu yang paling misterius dan ekstrim dalam sejarah sains modern. Kalau biasanya es krim itu manis dan menyegarkan, di Jepang, es krim justru bisa jadi pengalaman yang bikin kaget. Bayangin aja, ada es krim rasa cumi, rasa wasabi yang pedasnya nyelekit, sampai rasa arang bambu yang hitam legam. Setiap gigitannya kayak tantangan baru, bukan cuma buat lidah, tapi juga buat keberanian. Buat sebagian orang, ini mungkin aneh, tapi buat orang Jepang, ini seni dalam mengeksplorasi rasa. Pertanyaannya, kamu berani coba es krim rasa apa duluan? Tahu nggak sih, ada alarm yang bisa kabur. Namanya jam alarm lari sendiri. Begitu kamu pencet snooze, jam ini langsung nyala roda kecilnya dan lari muter-muter kamar. Jadi kamu harus bangun dari kasur buat ngejar dia dan matiin suaranya. Nggak ada lagi alasan 5 menit lagi yang ujung-ujungnya kesiangan. Aneh? Iya. Tapi ampuh banget buat kamu yang susah banget bangun pagi. Kadang hal nyeleneh itu justru solusi paling jitu. Di Antartika, ada fenomena alam yang sangat menarik bernama blood falls, atau air terjun darah.
Air terjun ini benar-benar berwarna merah darah, seolah-olah es kutub sedang berdarah. Tapi tenang, warna merah itu bukan darah, melainkan air garam super asin yang kaya akan zat besi. Begitu terkena udara, zat besi itu teroksidasi dan berubah menjadi merah pekat, mirip darah. Fenomena ini pertama kali ditemukan pada tahun 1917. Hingga kini, Blood Falls masih menjadi salah satu pemandangan paling menakjubkan di bumi. Bayangin kamu lagi jalan di pantai tropis yang indah, tapi setiap langkah kamu bisa aja nginjek ular berbisa. Pulau ini beneran ada, namanya Ilha da Queimada Grande. Lebih dikenal sebagai Snake Island, di lepas pantai Brasil. Pulau ini dipenuhi ribuan ular kepala tombak emas. Salah satu ular paling mematikan di dunia. Saking bahayanya, pemerintah Brasil melarang siapapun masuk tanpa izin khusus. Kalau kamu pikir planet Mars itu tandus, coba lihat Danakil Depression di Ethiopia. Suhu di sini bisa tembus 50 derajat Celcius dan ada kolam asam berwarna neon. Gas beracun dan tanah yang terus mengeluarkan uap panas dari perut bumi bikin tempat ini ekstrem. Dijuluki gerbang neraka di bumi, hampir nggak ada makhluk hidup yang bisa bertahan lama di sini. Tapi yang bikin gila, ilmuwan tetap datang untuk riset kehidupan ekstrim. Karena kondisi di sini mirip dengan planet lain seperti Mars. Kelihatannya indah, tapi jangan pernah berenang di danau ini. Namanya Danau Natron. Airnya bisa mencapai suhu lebih dari 60 deki dan sangat basah. Hampir seperti cairan pembersih. Yang ngeri, hewan yang nyasar ke sana bisa mati seketika dan tubuhnya jadi kaku seperti batu. Makanya banyak fotografer yang nemuin burung dan kelelawar yang tampak seperti patung hidup. Tapi anehnya, ada satu jenis burung flamingo yang justru berkembang biak di sini. Dari luar indah, tapi di baliknya mematikan. Pernah lihat bebek santai berdiri di atas es tanpa kedinginan? Kita aja kalau nyeker di lantai dingin langsung menggigil. Ternyata kaki bebek punya sistem biologis yang super canggih. Namanya counter current heat exchange. Panas dari darah yang mengalir ke kaki ditransfer ke darah yang kembali ke tubuh. Jadi suhu tetap stabil tanpa buang energi. Pembuluh darah di kaki mereka saling berdekatan, kayak sistem pemanas alami. Makanya meski berdiri di atas es berjam-jam, bebek tetap santai. Nggak ada drama frostbite atau kaki beku. Jadi kalau kamu lihat bebek di musim dingin, ingat, mereka bukan beku, mereka engineered by nature. Pernah lihat flamingo makan sambil kepalanya terbalik? Kelihatannya aneh banget, tapi itu satu-satunya cara mereka bisa makan. Paruh flamingo itu unik, melengkung ke bawah, berfungsi kayak filter alami. Mereka nyaring lumpur dan air buat dapetin plankton atau udang kecil. Tapi, sistem itu cuma bisa jalan kalau kepala mereka dibalik. Kalau mereka makan dengan posisi tegak, air dan lumpur malah masuk ke tenggorokan. Jadi flamingo itu makan terbalik demi hidup. Dan bonusnya, warna pink mereka itu hasil dari makanan. Pigmen dari udang dan ganggang. Bayangin kamu beku kayak es batu, terus hidup lagi kayak gak ada apa-apa. Kedengarannya mustahil kan? Tapi kata kayu dari Alaska bisa ngelakuin itu beneran. Saat musim dingin ekstrem datang, tubuh katak ini literally beku total. Jantungnya berhenti, darahnya gak mengalir, bahkan napasnya hilang. Kalau kamu sentuh, rasanya kayak batu es. Tapi begitu musim semi tiba, suhu naik, tubuhnya mulai mencair, dan detak jantungnya pelan-pelan kembali. Katak ini hidup lagi. Rahasianya ada di cairan tubuh mereka yang mirip antifreeze alami. Glukosa dan urea melindungi selnya dari kerusakan akibat pembekuan. Jadi, bisa dibilang, katak kayu adalah bukti nyata kalau mati suri itu mungkin terjadi, setidaknya di dunia hewan. Kelihatannya cuma kepiting biasa, tapi hewan ini punya darah paling mahal di dunia. Namanya kepiting tapal kuda. Dan darahnya benar-benar berwarna biru. Uniknya, darah mereka nggak pakai zat besi kayak manusia, tapi tembaga yang bikin warnanya biru terang.
Tapi bukan cuma itu yang bikin mahal. Darah kepiting ini bisa mendeteksi racun dan bakteri berbahaya dalam dosis sekecil apapun. Karena itu, industri medis di seluruh dunia pakai darah kepiting tapal kuda buat ngetes keamanan vaksin dan obat-obatan sebelum dikasih ke manusia. 1 liter darahnya bisa dihargai lebih dari 200 juta rupiah. Tapi untungnya, sekarang mulai dikembangin alternatif sintetis biar hewan ini nggak terus dieksploitasi. Jadi, bisa dibilang darah biru kepiting ini udah nyelamatin jutaan nyawa manusia. Cinta sejati ternyata nggak cuma milik manusia, karena penguin juga tahu cara melamar. Di alam liar, penguin jantan mencari batu paling indah untuk diberikan kepada penguin betina. Batu itu bukan sembarang hadiah, tapi simbol cinta dan komitmen. Kalau si betina menerima batu itu, artinya dia setuju jadi pasangan seumur hidup. Dan yang lebih lucu, mereka bakal terus hidup bareng, saling bantu bangun sarang dari tumpukan batu kecil. Para ilmuwan menyebut kebiasaan ini penguin proposal. Mirip banget kayak manusia ngasih cincin pertunangan. Jadi, kalau kamu lihat penguin bawa batu, bisa jadi dia lagi PDKT paling romantis di dunia hewan.